Lanjutkan tadabbur Al-Quran, yakni surat baru ya ibu-ibu, surat ke-8, yakni surat Al-Anfal. Alhamdulillah kita sudah memasuki surat ke-8 pada hari ini, dari ayat 1 insya Allah sampai ayat 8. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil anfal, tentang rampasan perang ya, tentang harta rampasan perang. Kul, katakan olehmu, al anfal, harta rampasan perang, lillahi, milik Allah, war rasul, dan rasul. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah zata, hubungan bainikum, di antara kalian. Wa atiullaha, dan taatilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, jadi Al-Anfal ini adalah surat Madaniyah ya ibu-ibu, artinya diturunkan di Madinah, merupakan surat ke-8 ya, yaitu 75 ayat. Nah, di surat-surat sebelumnya ini kebanyakan ya bercerita tentang perjuangan ya dakwah para nabi dan rasul terdahulu ya. Sementara di surat Al-Anfal ini lebih banyak nantinya bercerita tentang perjalanan dakwah ya Rasulullah semenjak hijrah ya di Madinah. Nah, jadi ini kalau yang sebelumnya kondisi di Mekah ya, lebih banyak di Mekah, dan di sini nanti lebih banyak perjalanan ya dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, di ayat pertama ini bercerita tentang bagaimana ya cara pembagian rampasan ya, harta rampasan perang. Nah, di mana ini perang yang pertama kali ya, perang Badar Kubra ya, perang Badar yang besar ini terjadi. Nah, jadi yang melatar belakangi, kita mungkin perlu mengetahui ya sejarah. Perang Badar ini terjadi didahului sebelumnya oleh perang-perang kecil ya, di mana ketika Rasulullah dan para sahabat ya berada di Mekah, ini keislaman mereka ini kan luar biasa ya, mendapat siksaan ya, ancaman, bahkan nyawa ya, yang bahkan ancaman pembunuhan, sebagaimana kita tahu cerita sebelumnya. Bahkan Rasulullah itu ya mau dibunuh ya, dikejar-kejar ya oleh kaum kafir Quraisy ya, sehingga beliau sampai bersembunyi ya di Gua Sur bersama Abu Bakar ya, kita ingat ceritanya. Nah, ketika ancaman ini sudah luar biasa ya, sangat merajalela ya, bahkan tadi ya ancaman nyawa, maka perintah berhijrah itu ya akhirnya dilakukanlah ya oleh Rasulullah. Nah, dimana ketika sahabat ya, kaum muhajirin tentunya ya yang berada di Mekah ini, sahabat muhajirin ketika berhijrah ke Madinah itu mereka meninggalkan ya semua harta benda ya, tidak ada yang mereka bawa karena mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi bagaimana bisa membawa harta segala macam ya, akhirnya mereka pergi ke Madinah ya dengan membawa sekedarnya saja bekal perjalanan ya. Setelah itu kebanyakan mereka di Madinah benar-benar ya dengan tidak ada harta sama sekali. Nah, maka dikatakan itu mereka ahlus sufah ya, yang kebanyakan itu tinggal di pelataran ya Masjidil Haram ya, karena tidak ada tempat tinggal. Nah, adapun yang lain ada juga yang kemudian mendapat bantuan ya dari kaum Ansar. Nah, jadi kehidupan mereka sangat
menyedihkan ya, karena tidak ada harta sedikit pun ya untuk bertahan hidup di Madinah. Sementara sebelumnya mereka kan banyak juga yang diantaranya orang-orang yang kaya ya. Kita ingat Utsman bin Affan ya, kemudian Umar bin Khattab, itu kan sebenarnya mereka punya banyak harta ya di Mekah. Nah, karena itu yang melatari perang Badar ini, mereka sebenarnya berusaha ya untuk mengambil kembali ya harta mereka di Mekah ya. Jadi sudah beberapa upaya ya untuk ada yang mengambil, namun kaum kafir Quraisy itu tidak serta-merta ya dengan dengan mudah ya untuk mengambil lagi harta mereka, sehingga orang-orang muhajirin tadi ya, orang-orang Islam yang sudah berhijrah itu juga dihalang-halangi ya untuk mengambil harta. Bahkan ketika jadi kita ingat Abu Talib itu kan meninggal ya ibu-ibu, pamannya Rasulullah yang luar biasa ya perlindungannya ya kepada Rasulullah. Nah, sehingga yang berkuasa setelah itu adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal yang menguasai di Mekah. Nah, Abu Jahal ini luar biasa ya, dia merasa tidak tenang walaupun Rasul sudah berhijrah ya. Dia merasa Rasulullah dan juga orang-orang muhajirin yang berhijrah itu ancaman bagi kekuasaannya di Mekah. Nah, maka dari itu dia melakukan perang kecil-kecilan ya. Makanya tadi sebelum perang Badar Kubra ini, kaum kafir itu berusaha ya memerangi kaum muslimin ya. Jadi kalau ada orang muslim yang berjualan keluar Madinah itu dirampas hartanya, termasuk orang-orang muslim yang berusaha mengambil hartanya itu dihalangi ya oleh Abu Jahal dan juga kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, karena kaum muslimin ini tidak bisa ya mengambil harta mereka di Mekah, maka pada suatu hari ya, ini sebelum terjadi perang Badar ini, jadi mendekati Ramadan itu ya. Jadi nanti perang ini pada bulan Ramadan ya ibu-ibu. Jadi nah, jadi pada bulan itu ya, sebelum memasuki ini, kalau tidak salah tanggal 13 ya Ramadan terjadi perangnya. Jadi sebelumnya itu Abu Sufyan ya itu datang dari Damaskus ya membawa barang dagangan yang sangat banyak. Nah, kemudian kaum muslimin yang ada di Madinah ini kan mengetahui ya bahwa banyak harta yang dibawa Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan masih kafir ya ketika itu. Nah, dia mau ke Mekah ya membawa barang dagangannya. Nah, inilah cara kaum muslimin mau mengambil harta ya. Jadi mereka berusaha mengambil harta melalui hartanya Abu Sufyan yang dia bawa ya, sebagai ganti harta mereka yang sudah diambil ya, dirampas oleh kaum kafir, termasuk Abu Sufyan juga kan itu dedengkotnya kaum kafir ya di Mekah. Nah, maka cara itulah mereka berusaha ya menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ya. Namun kemudian Abu Jahal ini mendengar ya berita kalau pasukan dagang Abu Sufyan ini mau dirampas ya oleh kaum muslimin. Nah, maka Abu Jahal ini mengirim kurang lebih 1.000 pasukan ya dari Mekah untuk memerangi kaum muslimin. Nah, sehingga turunlah perintah ini ibu-ibu ya, ayat ini turunlah perintah dari Allah agar Rasulullah memerangi pasukan Abu Jahal. Nah, jadi Rasulullah itu tidak akan melakukan suatu ya tindakan sebelum ya mendapatkan perintah dari Allah. Termasuk hijrah pun Rasulullah berhijrah ketika Allah sudah memerintahkan beliau ya untuk hijrah. Nah, maka di sini di ayat inilah ya perintah berperang ya dari Allah langsung ya kepada Rasulullah. Nah, walaupun ya perintah perang itu sebagian ya tidak disenangi ya oleh kaum muslimin tentunya, karena kan perang itu berarti siap-siap ya, istilahnya siap-siap meninggal ya, karena taruhannya nyawa ya. Namun bagi orang-orang yang beriman ya, yang kuat imannya, sedikit pun mereka tidak gentar ya ketika perintah perang ini turun ya, dengan keyakinan bahwa maut ya, nyawa itu kan sudah ditentukan. Biar mereka di kasur pun istilahnya tidak ikut berperang, kalau sudah ajal sampai ya itu juga akan meninggal. Maka orang-orang yang kuat imannya ini tidak gentar sedikit pun ya, sehingga berhasil dikumpulkan oleh Rasulullah ya sebanyak 313 ya. 313 kaum muslimin ya yang dengan niat yang sangat kuat ya, ikhlas ya, karena tadi perintah Allah. Walaupun kita lihat jumlahnya sangat sedikit ya dibandingkan kaum kafir tadi 1.000 ya, 1.000, sementara kaum muslimin ini hanya 313.
Dan juga kaum muslimin ketika itu kan baru saja ya hijrah ke Madinah, jadi belum mempunyai kekuatan ya, belum mempunyai kekuatan lah istilahnya, apa namanya, peralatan perang ya seadanya ya, kemudian termasuk juga kuda maupun transport itu belum memadai sebenarnya untuk berperang ya. Tapi masya Allah ya, kita lihat iman sahabat ini yang sangat kuat ya. Ketika itu perintah dari Allah, mereka sedikit pun tidak ada rasa takut ya, walaupun istilahnya dengan tangan kosong ya mereka berperang ya. Nah, akhirnya bertemulah ya pasukan ini di Badar itu ya, kurang lebih 80 kilometer ya kalau tidak salah dari Madinah itu ya. Disitulah pasukan ini bertemu ya, dari pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal ya, dari kaum kafir Quraisy, dan dari kaum muslimin itu adalah Rasulullah sendiri ya, disertai Hamzah ya, paman beliau. Nah, disitulah terjadi pertempuran yang akhirnya ya alhamdulillah ya, Allah memenangkan ya kaum muslimin. Nah, itu luar biasa ya. Baru pertama ya peperangan besar ya, kaum muslimin langsung menang ya. Nah, melawan 1.000 kaum kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap, baju besi ya, kemudian mereka membawa unta sampai kalau tidak salah ya ada yang 700 kuda, untanya berapa ratus, luar biasa ya. Peralatan kaum kafir itu sudah sangat siap ya, sementara kaum muslimin dengan peralatan seadanya Allah menangkan. Nah, ini merupakan suatu berita yang sangat cepat ya menyebar ya, sampai keluar Jazirah Arab ya, sehingga sejak saat itu ya kaum kafir itu merasa apa namanya, wah ini tidak bisa dianggap remeh ya, Muhammad ini merupakan suatu kekuatan besar ya. Nah, begitu juga di Madinah. Jadi banyak sekali ya dampak positif dari perang menang ini. Di Madinah sebelumnya Rasulullah itu juga dianggap orang buangan ya, dianggap remeh oleh orang-orang Yahudi terutama ya, yang membenci Rasulullah ya. Orang-orang yang masih belum berislam itu menganggap remeh ya. Kemudian dengan kemenangan ini mereka gentar juga ya, termasuk kaum Yahudi Bani Kainuka itu ya, juga yang asalnya terang-terangan memusuhi itu berubah seakan-akan mereka mendukung. Nah, jadilah banyak ya yang pura-pura akhirnya masuk Islam ya dengan kemenangan ini. Maka muncullah ya kaum yang ketiga, yaitu kaum munafik ya. Jadi dengan kemenangan ini mereka merasa Islam ini ternyata punya kekuatan ya. Jadi banyak yang akhirnya pura-pura berpihak ya kepada Islam, menyatakan Islam, namun ternyata mereka menjadi kaum munafik ya. Di belakang itu mereka masih menyimpan kekafiran ya, kebencian kepada Islam. Namun mereka mau mencari aman ya, karena takut ya melihat pasukan umat Islam ternyata kok kuat ya, hebat. Nah, jadi akhirnya itulah yang terjadi. Nah, dari perang tersebut maka tadi didapatkan ya banyak harta rampasan perang. Jadi Al-Anfal ini artinya kan harta rampasan perang ya. Nah, di sini kemudian dengan harta yang banyak ini maka bertanyalah ya para sahabat. Nah, mereka menanyakan kepadamu Muhammad ya tentang pembagian harta rampasan perang. Maka Allah sampaikan, katakanlah, nah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi artinya pembagian itu, kata Allah, harus menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, maka terkait harta ini Allah turunkanlah surat ini ya, agar orang-orang yang beriman itu tunduk patuh ya, mengikuti aturan Allah terkait dengan ghanimah ya, atau harta rampasan perang ini, atau Al-Anfal ini ya. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman ya, mereka sami'na wa ata'na. Nah, namun itu tadi ya, di kalangan kaum munafik ya, ini masih banyak ya yang artinya tidak setuju segala macam ya. Namun inilah ujian ya, ujian bagi orang-orang beriman. Ketika harta rampasan ini pun mereka harus patuh tunduk ya kepada aturan Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya 2-3 di sini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin.
Nah, jadi bagaimana karakter orang mukmin yang sebenarnya, yang sempurna imannya, maka kita bisa belajar di sini ya bagaimana ciri-ciri ya orang mukmin yang sempurna keimanannya di sisi Allah. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sesungguhnya al-mu'minun orang-orang yang beriman allazina yaitu orang-orang yang iza zukirallah apabila disebutkan nama Allah di sini ya wajilat gemetar qulubuhum hati-hati mereka wa iza dan apabila tuliyat dibacakan alaihim kepada mereka ayatuhu ayat-ayatnya zadathum maka ia menambahkan mereka keimanan wa ala dan kepada rabbihim Tuhan mereka yatawakkalun mereka bertawakal. Nah, jadi ciri-cirinya di sini kita sudah sangat jelas ya. Orang yang beriman itu kata Allah adalah ciri pertama di sini apabila mereka mendengar ya nama Allah disebut maka gemetar hatinya. Nah, jadi misalnya mendengar ya nama Allah diagungkan ya, kemudian melihat ya kebesaran Allah misalnya, maka ayat-ayat Allah dalam artian di sini baik ayat qauliyah maupun kauniyah misalnya ya, mereka melihat kebesaran Allah yang terpampang di alam ya melalui ciptaan Allah, maupun ya mendengar kalam Allah disebutkan, maka harusnya di sini ya kalau iman yang sempurna hatinya bergetar ya, kalbunya itu ya kalau kita lah bisa misalnya mendengar seseorang yang kita cintai misalnya disebut, pastilah kita ada perasaan perhatian lebih ya. Nah, bahkan jantung kita berdegup ya, misalnya mendengar seseorang yang kita cintai disebutkan ya, maka bergetar ya hati kita. Nah, itu tanda sempurnanya iman. Namun ketika sebaliknya ya, kalau ini tidak ada getaran di dalam hati kita, berarti tanda-tanda ya ketidaksempurnaan iman kita. Nah, apabila misalnya ayat Allah dilecehkan atau misalnya Islam dihina, Rasul dihina, kita tidak ada rasa gemetar, tidak ada rasa biasa saja, maka ini berbahaya ya, berarti iman kita sedang sakit ya, iman kita tidak sempurna. Nah, harusnya kita sebagai umat Islam bergetar ya dengan kuat ya kalau nama Allah tadi disebutkan. Nah, kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah kuat imannya. Nah, ketika kita membaca ayat Al-Quran, apalagi bisa mentadaburi ya seperti saat ini, maka kita semakin kuat ya keimanan kita kepada Allah, semakin yakin ya dengan kebenaran Islam ya, kebenaran akidah ini, sehingga akhirnya mereka bertawakal ya hanya kepada Allah. Nah, artinya di sini benar-benar ya menyerahkan ya seluruh hidup dan mati, ibadah ya, kemudian segala macam itu hanya kepada Allah diserahkan. Jadi tidak ada tujuan lain ketika melakukan sesuatu ibadah ya, niatnya ikhlas hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain. Ini ciri-ciri tadi orang yang sempurna imannya. Jadi misalnya ketika kita ya berbuat kebaikan pada seseorang, kita niatnya hanya mengharap ridha Allah. Jadi tidak peduli misalnya ya orang yang biasa kita bantu, misalnya selama ini kita baik ya, tapi ternyata dia misalnya membalas dengan keburukan misalnya, maka bagi orang yang beriman itu tidak berpengaruh, dia tetap berbuat baik ya kepada orang tersebut, karena dia berbuat baiknya bukan karena ingin dibalas ya, bukan karena ingin mendapat perlakuan yang baik, namun dia hanya mengharap ridha Allah. Sehingga orang yang bertawakal ini tidak terpengaruh ya dengan pujian manusia, sikap manusia ya. Jadi selama dia sudah melakukan yang sesuai aturan Allah ya, niatnya ikhlas, maka tawakal ya luar biasa, pasrahnya diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi dia tidak berharap pujian ya, tidak berharap balasan ya dari manusia ya. Dia hanya berharap balasan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah iman yang sempurna ya. Jadi setiap apapun yang dilakukan sama sekali ya tidak ada mengharap balasan ya di dunia ini.
Nah, jadi balasan yang dia harapkan hanya keridaan Allah ya. Balasan Allah yang menerima ya amal-amal solehnya. Jadi murni semua dilakukan hanya mengharap ridha Allah. Nah, inilah ciri ya iman yang sempurna. Kemudian dilanjutkan di ayat ketiga, ini masih ya Allah menjelaskan karakter ya seorang mukmin tadi yang sempurna imannya. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina, orang-orang yang yuqimunas salat, mereka mendirikan salat. Nah, ini ciri selanjutnya. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum, telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Nah, jadi ciri ketiga, orang ini mendirikan sholat. Nah, jadi ini yang kita perlu perhatikan ya. Mendirikan ini berbeda ya kalau hanya mengerjakan saja. Namanya mendirikan itu benar-benar ya memahami, berusaha fikihnya dipelajari, dipahami ya, rukun-rukun sholat, syarat sah yang membatalkan itu fikihnya berusaha dipelajari sehingga dia yakin ya setiap yang dia lakukan itu tidak ada ragu-ragu lagi. Ini gerakannya yang benar yang mana? Nah, sudah sebelumnya harus dipahami dulu ya dalil-dalilnya. Kemudian dia berusaha melaksanakan tepat waktu, disiplin ya, ini merupakan tanda kesungguhan dia ya menjaga sholat itu ya, dengan mendirikan itu artinya berusaha di awal waktu ya. Kemudian berusaha juga khusyuk. Nah, karena ibadah ini bukan hanya zahir ya ibu-ibu. Namanya ibadah itu terdiri dari dua ya, batin dan zahir. Nah, jadi batinnya berusaha terhubung dengan Allah ya. Mulai takbir itu dia benar-benar di situ memahami apa yang dia ucapkan, nyambung dengan pikirannya. Allahu Akbar. Nah, dia lisannya mengucapkan Allah Maha Besar, maka hatinya ya, pikirannya tidak lepas dari membayangkan ya kebesaran Allah, tidak mikirkan yang lain. Nah, benar-benar ini terutama dari takbir ini ya, kita kuncinya ya. Kalau takbir ini udah kemana-mana lepas sudah ya. Tapi sekali lagi tetaplah kita berusaha ya menarik kembali ya ketika pikiran itu sudah kesana kemari, jangan dibiarkan ya kesana kemari, harus kita tarik lagi. Jadi mendirikan sholat ini benar-benar kita berusaha memahami ya apa yang kita ucapkan itu kan doa semua tuh, luar biasa ya. Kalau kita pahami maknanya, maka itulah nanti yang berdampak ya kepada diri kita, yang kata Allah itu bahwa sholat itu benar ya. Kalau sholat itu didirikan dengan benar, maka akan mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Nah, maka sholat ini akan mencegah kita dari berbuatan maksiat ya. Sebaliknya, kalau selama ini ya kok kita masih susah ya melawan hawa nafsu ya, kemudian masih mudah terseret kemaksiatan, nah berarti kita harus koreksi kembali sholat kita. Barangkali sholat kita selama ini belum khusyuk ya, belum didirikan dengan benar. Nah, maka inilah indikator ya kesuksesan kita ya. Yang paling pertama, maka sholat inilah mulai dari tepat waktu ya, kemudian tadi berusaha khusyuk, berusaha batinnya terhubung dengan Allah, tidak lalai ya dalam sholatnya. Jadi kalau yang lalai itu ya pikiran kemana-mana, yang dibaca apa, yang pikiran kemana gitu ya, itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu yang selanjutnya ya, ciri berikutnya. Kemudian di sini wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan. Nah, jadi yang namanya orang yang sempurna imannya itu tidak pelit ya. Jadi kalau pelit itu tanda-tanda imannya belum sempurna. Nah, jadi kalau orang yang imannya sempurna, dia menyadari bahwa semua yang Allah berikan ya itu merupakan titipan dari Allah yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau orang bahasakan itu seperti orang parkir ya, tukang parkir ya. Tukang parkir itu mau dititipi apapun ya, kemudian tiba-tiba orangnya mau ngambil ya, mau keluar dengan ikhlas kan ya, tidak ada tukang parkir tidak terima misalnya mobil orang diambil ya, karena orang cuma nitip. Nah, sama juga kalau orang yang imannya sempurna, maka semua harta ya, titipan, baik harta, keluarga ya, apapun di dunia ini selain diri kita ya kan ya, bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita sebenarnya ya. Kita pada dasarnya juga hamba.
Nah, maka ketika suatu saat Allah mengambil apapun itu ya, baik anak, misalnya suami ataupun harta ya, suatu saat Allah ambil, harusnya kalau imannya sempurna bisa seperti tukang parkir tadi ya, lapang dada. Tidak ada protes ya, tidak ada buruk sangka ya kepada Allah, karena pada hakikatnya milik Allah. Nah, maka namanya harta punya titipan Allah ya, ataupun tadi segala macam nikmat ini titipan, maka ada aturan dari Allah ya, ketika Allah perintahkan ada 2,5% ya untuk harta itu zakatnya ya. Kemudian disuruh berinfak, maka tidak ada keberatan ya bagi orang mukmin itu melaksanakannya dengan lapang ya, dengan segera, dengan semangat ya, dengan senang ya ketika menunaikan semua kewajiban-kewajiban baik yang wajib ya maupun yang tadi seperti infak, sedekah yang sunnah, maka tidak ada baginya rasa berat. Nah, itu tadi ya ciri-ciri mukmin yang sempurna. Kemudian di selanjutnya Allah tegaskan di ayat 4 ya, balasan ya bagi orang-orang yang beriman secara sempurna ini, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika, mereka itu, merekalah mu'minuna haqqan. Nah, orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Nah, itu tadi ya, ciri-ciri tadi kalau kita miliki ya semuanya, maka Allah jamin itulah manusia ya, orang beriman yang sempurna, beriman yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita memiliki sifat-sifat tadi, maka Allah jamin mereka itulah orang yang sempurna imannya, yang benar imannya di sisi Allah. Maka kata Allah, lahum, bagi mereka darajatun, derajat kedudukan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan pengampunan, wa rizkun, dan rezeki atau anugerah, karimun, yang mulia. Masya Allah, jadi Allah jamin ya, itulah keimanan yang benar, yang sempurna, dan Allah janjikan balasan akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah ya, serta ampunan. Nah, Allah janjikan derajat yang tinggi, ampunan, dan rezeki serta nikmat yang mulia. Nah, jadi luar biasa ya jaminan Allah. Kalau kita sempurna imannya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan aturan Allah. Luar biasa ya jaminan Allah itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dan dijanjikan ampunan ya serta rezeki yang nikmat yang mulia dari Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ini beda lagi ya Bu ya bahasannya. Di sini Allah memberikan karakter orang mukmin terkait tadi ya. Orang mukmin tadi di ayat pertama dia orang-orang yang bersegera ya tadi memenuhi panggilan Allah untuk berperang ya. Kemudian di sini Allah jelaskan di ayat selanjutnya ini tentang keengganan ya sebagian orang mukmin pergi berperang ya. Ada juga sih di kalangan orang mukmin ya yang agak enggan ya pergi berperang. Di sini Allah jelaskan ya di ayat 5 sampai ke-14 sebenarnya ini terkait sifat-sifat ya sebagian orang mukmin yang enggan pergi berperang. Nah, kita lihat dulu di ayat ke-5 sampai 8 pada hari ini. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kama, sebagaimana, akhrajaka, telah mengeluarkan kamu Muhammad, rabbuka, Tuhanmu, min, dari baitika, rumahmu, bil haq, dengan kebenaran. Wa inna, dan sesungguhnya, fariqan, segolongan, min, dari al mu'minin, orang-orang yang beriman, lakarihun, sungguh orang-orang yang enggan. Nah, jadi sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, artinya perintah berperang ini sebenarnya sudah benar-benar ya perintah dari Allah ya. Namun di sini Allah jelaskan meskipun ya sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Nah, di sini Allah memantapkan Rasulullah ya untuk tetap pergi,
walaupun sendirian ya Rasulullah tetap harus pergi, karena ini perintah ya kepada Rasulullah. Nah, adapun orang-orang beriman yang tidak mau ya, yang enggan, maka itu jangan menjadi hambatan ya bagi Rasul. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, ketika kita mau melaksanakan kebaikan ya, kita tidak usah sibuk memikirkan orang lain. Misalnya nih, kita mau ngaji ya, cuman 2-3 orang misalnya, tetaplah semangat ya. Kita tidak harus semangat itu kalau rame, kalau sepi kita malas misalnya, artinya terpengaruh dengan orang lain. Namun ketika kita mau melakukan kebaikan ya, kalau sudah jelas itu benar ya di jalan Allah, maka kita tidak boleh patah semangat ya, walaupun hanya sendirian misalnya kita ya, misalnya berdakwah, misalnya orang-orang yang lain sudah mundur misalnya ya, sibuk dengan kepentingan dirinya ya, tidak mau lagi mengurusi agama Islam, maka tetaplah ya kita harus tegar ya membela agama Allah ini. Karena kalau tidak ada lagi ya orang-orang yang mau berdakwah, maka terjadilah itu kiamat ya. Kalau sudah tidak ada mau lagi ya yang peduli dengan agama Allah ini, maka akhirnya itulah ya terjadi kiamat itu ya. Kalau sudah tidak ada yang peduli lagi, tidak ada yang mau menolong agama Allah, maka habislah nanti ya Islam ini di muka bumi. Islam ini kan sampai ya kepada kita karena ada orang-orang yang tetap tegar ya di jalan dakwah ya. Mereka tidak peduli selama itu benar di jalan Allah, bahkan nyawa sekalipun ya mereka korbankan ya untuk terus membela agama Allah supaya sampai ya kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, kehadiran kita di majelis ini adalah salah satu upaya kita ya untuk menolong agama Allah ya, supaya Islam ini tetap hidup ya, tetap kita baca ya ayat-ayat Allah, tadaburi. Nah, kalau semua orang sudah tidak ada mau lagi mengkaji ya Al-Quran ini, hanya ada di lemari-lemari begitu ya, ataupun hanya dibaca saja, itu akan beda ya dampaknya ya. Kalau kita duduk bersama mentadaburi, itu akan lain ya dibandingkan hanya kita tilawah begitu ya tanpa paham makna. Itu dampaknya terhadap keimanan kita itu akan berbeda. Nah, semakin kita bisa memahami, apalagi kita bisa mengamalkan, itulah yang Allah inginkan ya. Allah menurunkan Al-Quran ini adalah untuk dipahami, kemudian diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca ya. Nah, karena itu di sini termasuk ya perintah perang ini sebagai gambaran ya. Mungkin perintah yang tidak menyenangkan ya bagi sebagian orang kan ya, namanya taruhannya nyawa gitu ya. Nah, termasuk duduk di pengajian seperti ini ya. Mungkin ada yang memilih akan lebih baik enak tiduran ya misalnya, apalagi kalau sudah dingin-dingin begini ya hawanya ya, selimutan gitu. Akan lebih nyaman gitu. Kita bisa memilih misalnya. Namun di sisi Allah tadi ya akan berbeda tentunya ya nilai kita ketika kita sungguh-sungguh ya berusaha memperjuangkan ya agama Allah ini, maka derajatnya tadi tentu akan berbeda di sisi Allah. Nah, penyesalan itu tidak sekarang ya, tapi nanti ya di yaumil akhir, orang-orang yang selama ini ya tidak mau berusaha ya untuk menuntut ilmu ya, tidak berusaha semaksimal mungkin ya di jalan Allah, maka akan menyesal ya. Nah, sudah banyak mungkin kalau kita lihat ya orang-orang yang mengalami ya kehidupan yang sudah maksimal lah istilahnya di dunia ini, dia dapatkan apapun ya. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak ya orang-orang yang sudah bergelimang dengan harta ya, dengan jabatan, kekuasaan, namun ternyata mereka tidak menemukan kebahagiaan. Bahkan banyak ya seperti di Jepang itu ya yang akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri ya, termasuk juga di luar negeri di Eropa ya. Orang-orang yang luar biasa ya, punya harta, kekuasaan, ketenaran ya, namun akhirnya mereka tidak menemukan kebahagiaan dan malah bunuh diri ya. Jadi kalau kita saat ini yang kayaknya enak ya kalau kaya, kalau punya harta, kita masih belum ya, berarti imannya belum sempurna ya kalau kita masih di dunia ini sibuk ya mengejar target-target dunia. Nah, harusnya yang kita kejar itu akhirat. Kalau dunia itu sudah pasti sebenarnya Allah sudah berikan kita ya rezeki, ajal, jodoh itu kan, bahkan ya kita masih ada belum lahir pun ya Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Nah, maka yang berhak kita perjuangkan itu justru yang belum pasti ini, yaitu bagaimana ya amal-amal soleh kita ini dengan diberi bekal umur, masih ada, masih sehat ya, diberikan harta, inilah yang harus kita fokus pikirkan ya, bagaimana kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, mungkin kita bisa belajar lah bagaimana misalnya Michael Jackson itu ya,
seorang penyanyi yang sampai dia bisa, istilahnya dia pernah mau ke mall gitu ya, mau ke mall mau belanja, dia pengen seperti orang normal, maka dia sewa lah itu mall sehari ya, tidak boleh ada yang berkunjung, hanya dia yang berkunjung. Dia tidak mau terganggu dengan fans-fans yang mau berfoto misalnya, mau segala macam ya. Akhirnya dia sendirian tuh, karena selama ini tidak bisa normal dia hidupnya ya, karena dikejar-kejar terus oleh fans ya. Nah, maka dia ingin merasakan jadi orang normal, dia belilah itu mall ya, dia sehari minta semua tidak boleh ke mall itu, dia sendiri yang berbelanja. Nah, saking kayanya ya, namun akhir hidupnya dia bunuh diri ya. Nah, dengan kekayaan seperti itu ternyata tidak membuat orang bahagia. Bahkan di luar negeri itu ya, banyak sekali data orang-orang itu tidak bisa tidur ya kalau tidak minum obat tidur ya. Banyak sekali kejadian seperti itu, stresnya tingkat berat, padahal harta kekayaan itu sudah luar biasa mereka dapatkan ya. Nah, karena itu kita mensyukuri ya, nikmat iman ini luar biasa bagi orang beriman ya. Gampang sekali kita ya, baru ketemu bantalnya udah tidur ya, karena kita itulah dijauhkan Allah dari stres ya. Ketika kita iman kita kuat ya, maka masalah-masalah di dunia ini menjadi ringan ya, menjadi sangat kecil bagi orang beriman ya. Maka itu suatu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, maka di sini tadi inilah gambaran ya, bagaimana kita ketika diperintahkan Allah ya untuk melaksanakan suatu kebenaran tadi ya, apapun itu, walaupun terasa pahit ya, maka kita harus menata hati kita untuk semangat ya, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan apapun itu yang Allah syariatkan, karena itu pasti yang terbaik ya untuk bagi dunia kita maupun akhirat kita. Nah, seperti perintah sholat misalnya, orang baru sekarang ya menemukan keutamaan sholat, baik gerakannya dilihat dari dilihat dari ilmu kedokteran ya, bagaimana posisi sujud ternyata itu memberikan misalnya suplai oksigen ke otak secara maksimal sehingga terhindar ya dari penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit seperti stroke dan lain-lain sebenarnya ya. Banyak itu kan baru ditemukan. Nah, namun bagi kita orang beriman harusnya kita tidak bertanya dulu ya ini manfaatnya apa, tapi kalau Allah sudah perintahkan wajib, maka sami'na wa ata'na, karena pasti itu kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini pelajaran kalau orang yang enggan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak seperti mereka ya. Ketika Allah perintahkan, maka kita tidak ada merasa enggan seharusnya, namun bersegera dan melaksanakannya dengan semangat. Nah, kemudian di sini di ayat 6, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka, mereka akan mendebatmu Muhammad, fil haq, dalam tentang kebenaran, ba'da, sesudah, ma tabayyana, apa yang nyata ataupun jelas, ka'annama, seakan-akan, yusakuna, mereka digiring, ila, kepada al-maut, kepada kematian, wahum, sedangkan mereka yanzuruna, mereka melihat. Nah, jadi di sini Allah tegaskan bagaimana mereka itu membantah Nabi Muhammad ya tentang kebenaran yang nyata tadi ya, tentang perintah berperang. Jadi mereka itu seakan-akan disuruh mati gitu ya, pikiran mereka yang enggan tadi. Nah, padahal harusnya mereka sudah tahu ya sebagai orang beriman bahwa kematian itu kan sebabnya karena ajal ya, bukan karena perang, bukan karena sakit sebenarnya dan lain-lain. Itu kan hanya sebab musababnya saja. Namun sebab yang hakiki ya, kematian itu karena ajalnya sudah sampai. Mau orang sakit parah sekalipun ya, kalau ajalnya belum sampai kan tidak akan mati ya. Itu harusnya yang kita pahami sebagai umat Islam. Sehingga harusnya tidak ada keengganan ya, tidak ada takut ya ketika perintah berperang ini sudah Allah wajibkan. Nah, karena dia yakin ya kematian itu bukan karena berperangnya, namun karena ajalnya sudah sampai. Nah, walaupun di tempat tidur pun ya, kalau sudah ajalnya sampai, dia juga akan meninggal pada hari itu, walaupun tidak ikut berperang ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa kematian itu sebab utamanya itu adalah ajal. Nah, kalau kita paham ini, maka ketika ada anggota keluarga kita misalnya meninggal, kalau kita yakin ini ajal yang sudah Allah tetapkan ya sebelum kita dilahirkan, bahkan
harusnya kita bisa menerima dengan ikhlas ya takdir Allah, bisa menata hati kita. Ya walaupun sedih ya, awalnya sedih, namun kita harus segera mengingat ya bahwa segala keputusan Allah ini pasti yang terbaik ya. Nah, karena itu inilah yang menjadi pelajaran bagi kita ya, untuk tidak takut ya dalam melaksanakan kebaikan perintah Allah. Karena selama kita tadi ya sungguh-sungguh beriman secara sempurna, bertakwa di jalan Allah, Allah jamin ya kita akan diberikan tadi nikmat yang sangat luar biasa ya. Bahkan nikmat itu tidak hanya di dunia ya, yang pasti di akhirat Allah akan berikan nikmat ya. Nah, kemudian di ayat 7 ya. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira zatis syawkati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Wa iz ya'idukum, dan tatkala menjanjikan pada kalian Allah, ihda salah satu at-ta'ifatain, dua golongan itu, annaha bahwa itu lakum untuk kalian, wa tawadduna dan kalian menginginkan, anna bahwa, gaira selain, zatis syaukati mempunyai kekuatan senjata, takunu menjadi lakum untuk kalian, wa yuridullaha dan menghendaki Allah, ayyuhiqqa untuk dia memantapkan al-haq kebenaran, bikalimati dengan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a dan dia memusnahkan dabiral kafirin orang-orang kafir. Nah, jadi di ayat ke-7 ya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi dengan perintah berperang ini sangat jelas ya, ada dua golongan ya. Golongan yang sungguh-sungguh mau mengikuti tadi ya perintah Allah dan Rasul, dan ada golongan orang-orang kafir ya yang tidak mau ya ikut berperang. Nah, tentunya dengan ini ya akan terlihat jelas ya mana orang-orang yang selama ini sungguh benar keislamannya. Jadi di balik perintah itu ya merupakan ujian artinya ya bagi keimanan kita. Maka kata Allah, jangan mengaku kita beriman ya kalau kita belum diuji. Nah, jadi Allah ingin menguji iman kita itu benar murni. Ibaratnya emas itu yang murni, maka harus ditempa dulu kan ya Ibu ya. Bagaimana supaya kelihatan ya mana yang sungguh-sungguh imannya. Diberilah ujian, termasuk ini perintah perang ya. Perintah perang ini ya tentunya berat ya, tapi kalau imannya kuat maka dia tidak ada ketakutan sedikit pun. Dia yakin ya dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, pasti memberikan perintah yang terbaik. Nah, akhirnya kelihatanlah tadi dua golongan yang sangat jelas ya, orang-orang yang kafir, yang memusuhi ya, termasuk orang-orang yang munafik selama ini ya, mereka tidak mau ikut perang. Nah, maka terlihat ya keimanan benar-benar yang 313 inilah ya yang membuktikan ya keimanan mereka itu benar-benar ya murni. Nah, sehingga akhirnya Allah menangkan. Jadi sebenarnya Islam itu tidak perlu banyak sebenarnya, yang diperlukan itu kualitas ya. Allah itu ingin melihat ya kualitas iman kita sebenarnya, termasuk amal soleh itu. Yang terbaik itu yang berkualitas. Jadi kalaupun banyak misalnya, tapi tidak berkualitas, maka itu akan sia-sia. Tapi lebih baik lagi ya kalau banyak dan berkualitas, tentunya itu yang paling utama ya. Banyak amalnya dan berkualitas, itu yang paling utama. Nah, jadi kalau bisa memang kita punya ya amalan-amalan khusus ya, memang yang berkualitas sungguh-sungguh, karena itu nanti menjadi pintu tersendiri ya. Tapi kalau bisa semuanya, Masya Allah ya, pintu puasa Rayyan misalnya memanggil kita ya, sholatnya juga bagus, pintu sholat memanggil kita, Masya Allah ya. Kalau semua pintu memanggil itu lebih bagus lagi tentunya.
Namun kita harus ingat di sini ya, yang Allah inginkan itu kualitas, tentunya dimulai dari niat yang ikhlas ya. Benar-benar Allah melihat hati kita ini ya, seperti apa ini iman kita, benar-benarkah kita berjuang tadi ya untuk Allah, berperangnya karena Allah bukan yang lain-lain. Maka itulah tadi golongan yang akan Allah beri nikmat ya, ampunan dan juga janji Allah tentunya surga ya, kenikmatan yang kekal abadi. Nah, kemudian di sini Allah jelaskan lagi, pertegas ya di ayat 8. Allah akan melihat di sini tadi mana yang hak ya, mana yang musyrik, yang syirik ya. Maka akan terlihat dengan sangat jelas ya dengan perintah ini. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Liyuhiqqa, supaya dia memantapkan al-haq, kebenaran, wa yubtila, dan dia membatalkan al-batil, yang batil, walau kariha, meskipun tidak suka atau benci, al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nah, di sini Allah akan memperkuat ya Islam. Nah, dengan orang-orang yang beriman ini Islam semakin kuat ya, tentunya dengan orang-orang yang ikhlas inilah yang akan memperkuat Islam ya, orang-orang yang berjuang lillahi ta'ala. Nah, inilah yang akan terus bertahan ya sampai akhir. Nah, maka banyak ya kita melihat orang yang Islamnya itu hanya awal-awal semangat ya, lama-lama dia mundur ya. Ini Islamnya dipertanyakan, artinya belum sempurna. Karena kalau Islam yang kuat itu ya justru akan semakin ya memperkuat keimanannya dengan amal-amal solehnya, dia semakin kuat ya, semakin yakin. Nah, itulah yang akan terus memperkuat bangunan Islam ya, sehingga Islam ini tetap bertahan sampai akhir zaman adalah orang-orang yang terpilih tadi ya, diantaranya dibuktikan dari 313 tadi ya, umat Islam yang murni imannya, yang kuat ya di jalan Allah. Inilah yang akan memperkuat Islam. Dan orang-orang yang syirik tadi, yang batil ya, itu yang akhirnya kelihatan ya, borok-borok dalam Islam itu ya, itulah yang penyakit ya di dalam Islam sebenarnya. Jadi orang-orang munafik ya, orang-orang kafir ini penyakit sebenarnya ya, apalagi orang munafik ya, penyakit terselubung. Justru ini yang akan melemahkan Islam. Nah, maka dengan perintah berperang ini ternyata terlihat akhirnya ya, mana yang kafir, mana yang munafik ya, mana yang Islamnya benar. Disinilah akhirnya Islam semakin kuat ya, karena benar-benar tersaring ya dengan perintah tersebut. Nah, walaupun tadi ya orang-orang musyrik itu kan tidak suka ya, tidak suka tuh orang-orang kafir yang di Madinah khususnya ya, tidak mau mereka diajak berperang ya, seperti orang Yahudi, Nasrani, itu berat sekali bagi mereka ya untuk mengikuti perintah Rasul. Nah, demikianlah ini pelajaran berharga bagi kita ya, untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, tentunya ya dengan doa juga ya, itu yang paling utama, karena doa itu merupakan senjata ya, kekuatan kita supaya kita bisa istiqomah ya, karena tanpa pertolongan Allah kita ini tidak ada daya dan upaya ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Kita menyadari kelemahan kita, kalau tanpa karunia, hidayah, inayah ya, serta taufik dari Allah, kita tidak akan bisa bertahan ya di majelis ini ya, bersama-sama memakmurkan majelis ilmu. Ini adalah upaya kita untuk terus menjaga iman kita supaya Allah karuniakan kita istiqomah ya sampai akhir kita ya. Semoga semuanya, kita semua ini dikaruniakan Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu,